Tahukah kamu bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga fondasi penting dalam pendidikan di Indonesia? Dalam video ini, kita akan membahas mengapa pendidikan Pancasila begitu penting, dasar hukumnya, bagaimana penerapannya di sekolah, hingga tantangan dan solusi yang bisa kita lakukan bersama. Mari kita mulai dengan memahami urgensi pendidikan Pancasila. Pernah nggak sih kalian ngebayangin ada suatu individu yang tumbuh dalam lingkungan yang majemuk, mulai dari berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, tetapi itu tidak punya dasar moral yang cukup kuat. Jadi individu ini tumbuh sebagai seseorang yang intoleran, penuh kekerasan dan egoisme. Nah, dari sini peran pentingnya pendidikan Pancasila. Individu itu bukan hanya belajar teorinya saja, tetapi individu ini akan dibimbing untuk mengintegrasikan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Misalnya di dalam suatu sekolah ada siswa yang tumbuh dengan nilai-nilai Pancasila yang baik, di mana mereka itu tidak akan melakukan hal-hal kekerasan seperti bullying, tapi mereka ini akan tumbuh menjadi seseorang yang toleran. Mereka akan menghargai sesama mereka dan mereka akan peduli terhadap lingkungan mereka. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, pendidikan itu adalah suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jadi maksudnya ini tuh pendidikan menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, ini tuh sangat relevan dengan nilai-nilai pendidikan, di mana Pancasila ini itu mengarahkan manusia untuk tumbuh sebagai pribadi yang bermoral dan berkepribadian luhur. Pendidikan Pancasila ini tuh memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Salah satu contohnya ada pada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Katakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Saat ini aku sedang mewawancarai seorang pedagang yang bernama Bapak Hermansyah. Nah, jadi aku ingin bertanya kepada Bapak, menurut Bapak, apakah nilai-nilai Pancasila sudah cukup diajarkan di sekolah? Bagaimana Bapak melihat pengaruh pembelajaran di sekolah terhadap sikap dan perilaku anak-anak? Menurut saya sih bagus, nilai Pancasila. Ya, pendidikan di Pancasila juga bagus. Saya buat anak tuh yang pendidikannya yang terbaik lah buat dia. Oke, lalu untuk pertanyaan nomor 2, pernahkah Bapak mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak? Misalnya dengan cerita atau contoh nyata. Saya sih terus terang aja, mendidik anak nilai Pancasila itu satu, persatuan ya kan. Keduanya itu sosial, bagi sosial lah kepada orang tua, kepada saudara, kepada semua rekan-rekan yang terdekat lagi kan. Oke, lalu yang ketiga, apa tantangan terbesar yang Bapak rasakan dalam mendidik anak tentang kebinekaan dan toleransi di tengah masyarakat yang beragam? Kalau tantangan saya itu gimana ya? Saya takut pergaulannya zaman-zaman sekarang ini kan terhadap anak kan takutnya kan nggak bisa terkontrol sama orang tua. Apalagi kita orang tua merantau di Jakarta. Di rumah kita nggak kontrol, nggak terlihat sama anak-anak. Makanya saya terus terang keras sama anak itu jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua. Oke, sebelumnya terima kasih ya Bapak. Mengimplementasikan pendidikan Pancasila di era modern menghadapi berbagai tantangan, baik dari internal maupun eksternal. Tantangan-tantangan tersebut yaitu degradasi nilai, lalu kesenjangan antara teori dan praktik. Seringkali apa yang diajarkan di kelas tentang Pancasila tidak selaras dengan realitas yang ada di masyarakat, membuat siswa maupun pelajar meragukan relevansi Pancasila sebagai ideologi negara. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan dalam mengimplementasi Pancasila. Yang pertama adalah pembaruan kurikulum dan metode pengajaran, di mana kurikulum pendidikan Pancasila harus direvitalisasi. Lalu yang kedua adalah pemanfaatan teknologi digital. Dan yang ketiga adalah penguatan peran guru dan tenaga pendidik. Dari pembahasan ini, jelaslah bahwa pendidikan Pancasila sangat penting dalam membentuk generasi yang berkarakter, bermoral, dan berintegritas. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya sekedar pelajaran, tetapi juga pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Bersama, kita bisa mewujudkan generasi penerus bangsa yang siap menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila.